Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Hari ini kita akan membahas tentang adiyatul wudu, yaitu tentang doa-doa di dalam berwudu. Kemarin kita sudah belajar tentang etika sebelum kita melaksanakan wudu. Di antaranya adalah mempersiapkan siwak awal kita mau wudu, atau bisa menggunakan ketika panjenengan cuci tangan sebelum kumur-kumur kemudian istinsaq. Siwak. Nah, sekarang kemudian ketika panjenengan udah mau ngambil wudu, dipersilakan panjenengan untuk menghadap kiblat, mencari tempat yang tinggi agar tidak terkena percikan-percikan dari bekas wudu kita. Yang dikhawatirkan ketika itu kena percikan yang kembali kepada kita adalah sesuatu yang najis, karena tersentuhnya atau got biasanya kan di bawah ada salah satu masjid itu air yang mengalir itu kadang di sananya tempat pipis. Ada yang seperti itu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan adiyatul wudu, doa-doa di dalam wudu. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjenengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudu baca bismillah, Pak. Luar biasa bismillah ini. Kalau panjenengan ingin mengambil yang singkat, cukup baca bismillah. Kalau pengen yang sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pengen singkat, cukup baca bismillah. Itu sudah mencukupin mendapatkan kesunahan. Itu dibaca ketika di awal sebelum berwudu. Apabila panjenengan lupa membaca bismillah sebelum wudu, silakan datangkan di tengah-tengah wudu. Bismillahirrahmanirrahim ucapkan di tengah-tengah wudu. Apabila panjenengan masih lupa lagi sampai selesai, ya tidak perlu membaca lagi, karena tempat membaca wudunya sudah selesai. Kalau lupa di awal, kemudian kalau seumpamanya panjenengan lupa di awal, datangkan di tengah-tengah wudu. Kemudian panjenengan lanjutkan setelah bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu, Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau panjenengan enggak mau pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah atau Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, dari gangguan setan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhan, dari sesuatu apapun yang ditimpakan kepadaku daripada kejelekan. Yang ditimpakan kepadaku oleh setan daripada kejelekan. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, lagi sebelum berwudu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan atau dari bisikan setan. Karena khusyuk dan tidaknya di dalam sholat sangat berperan sekali dalam wudu itu. Kalau masih tidak khusyuk, bukan karena sholatnya, bisa jadi karena wudunya. Maka dibenahi wudunya itu sebelum berwudu sudah minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, dari bisikan setan. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari apa yang menimpakan setan kepada kita.
Ya Allah, apapun yang setan timpakan daripada keburukan kepadaku, aku berlindung kepadamu ya Allah. Nah, setelah panjenengan membaca itu, summansil yadaika, kemudian basuh kedua tangannya. Jadi sebelum memulai panjenengan sudah membaca doa. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kalau bahasa Arabnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan atau dari bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhan dari apa yang menimpakan setan kepadaku daripada keburukan. Setelah itu basuh kedua tangan. Fausil yadaika salasan, 3 kali. Basuh 3 kali. Qabla an tadkhulahuma al-ina'ah, sebelum panjenengan memasukkan kedua tangannya ke wadah air. Kalau dulu biasanya wuduknya itu pakai langsung tangan memasukkan, cidukannya langsung pakai tangan. Sekarang masih ada kalau di Banten itu panjenengan di depan masjid Baitur Rahman itu. Di Banten itu Sayyid Yusuf ada di Banten itu masjid jami'nya itu dan tempat ziarah. Di depan masjidnya itu ada kolam untuk wudhu. Nah, sebelum memasukkan itu cuci dulu tangannya. Setelah dicuci tangannya, panjenengan jangan lupa berdoa lagi. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, aku memohon kepadamu kekuatan taat. Jadi ketika panjenengan sambil membasuh tangan, setelah basuh tangan 3 kali, karena kita tidak tahu tidurnya kemana saja ini tangan, sebelum masuk ke dalam wadah, maka kita membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan, membaca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kekuatan taat dan keberkahan. Apa keberkahan itu? Apa yang dimaksud keberkahan yang kita minta? Ialah bertambahnya kebaikan yang ada di dalam diri kita. Panjenengan sehat, minta dengan keberkahan tadi, Allah tambahkan sehatnya. Panjenengan diberikan kesempatan oleh Allah taat, diberikan kesempatan oleh Allah tahajud, karena tidak semua orang bisa tahajud, Pak. Dia sudah buat alarm malam-malam, pas alarmnya hidup, kalau Allah tidak undang dia tidak bisa untuk tahajud. Ketika itu minta keberkahan ketika wudhu setelah cuci tangan itu, agar bertambah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Allah berikan rizki, Allah berikan sehat, Allah tambahkan keberkahannya, Allah tambahkan kebaikannya. Yang punya harta, hartanya baik. Yang punya anak, anaknya baik. Yang punya istri, istrinya baik. Kemudian dilanjutkan doa itu, wa'udzubika minasyu'mi wal halakah. Setelah kita memohon kepada Allah kekuatan taat dan keberkahan, jangan lupa lanjutkan, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan dan kebinasaan. Itu masih ketika selesai cuci tangan. Jadi sudah 2 doa, Pak. Doa sebelum wudhu, kemudian doa setelah cuci tangan. Setelah cuci tangan sudah siap dah. Sudah siap untuk melaksanakan wudhu. Summanwi, kemudian panjenengan berniat raf'al hadasi aw istibahatas sholati, niat untuk menghilangkan hadas atau niat panjenengan untuk diperbolehkannya sholat. Ya Allah, saya niat
wudu agar diperbolehkan sholat. Saya niat wudu karena menghilangkan hadas. Niat yang dibaca berbarengan dengan hati pas jatuh pertama kali bagian air ke wajah kita, maka disitulah yang dianggap sah di dalam wudu. Kalau wudu jatuh ke muka kita tapi kita tidak menyertakan niat, maka itu tidak sah. Tidak sah. Kalau seumpamanya air jatuh, kita belum berniat dalam hati, ternyata niatnya sudah nyampe ke pipi airnya, maka yang di sini belum dianggap wudu. Yang di sini pertama kali wudu, karena yang berbarengan dengan yang niat adalah yang di pipi, maka perlu diulang lagi basuhan pertama yang tidak disertai dengan niat. Wala yang bagi dan tidak pantas, tidak boleh anta zubaniyatuka qabla ghaslil wajhi. Tidak boleh niat panjenengan itu hilang sebelum membasuh wajah. Artinya niat dari awal panjenengan untuk wudu itu sampai membasuh wajah jangan hilang. Kenapa? Fala yasihu wudu'uka, kalau sampai hilang wudunya tidak sah. Makanya sampai jatuh air itu tetap dawamkan di dalam hati kita bahwa kita niat untuk berwudu untuk menghilangkan hadas. Terus summa khud ghurfatan lifika, kemudian panjenengan mengambil satu ciduk air untuk mulutnya panjenengan, untuk mulut kita. Untuk apa? Watamat madobiha salasan, dan dipersilahkan dengan satu cidukan itu panjenengan berkumur-kumur 3 kali. Ini etika agar mendapatkan kesempurnaan di dalam berwudu. Ambil satu cidukan, masukkan ke dalam mulut, lakukan itu sebanyak 3 kali. Wabaligh fi raddil ma'i ilal ghalsamati, dan bersungguh-sungguh keraskanlah di dalam panjenengan memasukkan air, membolak-balikkan air, mengembalikan air sampai kepada tenggorokan itu diperkeras, Pak, dibangetkan. Jadi ketika kumur-kumur sampai nyampe ke sini betul-betul disungguh-sungguhkan. Ya masuknya kumur-kumurnya banget. Sampai kepada tenggorokan yang ada tonjolan leher ini di dalam berkumur-kumur. Biasanya dulu kalau saya lihat memang sampai bunyi kokok di situ. Itu bukan hanya kalau etikanya sampai betul-betul sampai kepada tenggorokan. Cuma illa an takuna shaiman, kecuali panjenengan dalam keadaan berpuasa. Beda kalau dalam berpuasa. Fatarfuqa, maka mestinya panjenengan itu pelan-pelan atau berhati-hati. Kenapa? Takut sampai panjenengan kalau berkumur-kumur sampai batal puasanya. Kenapa? Karena tamat madoh berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Pelan-pelan. Setelah berkumur-kumur, jangan lupa membaca doa. Nah, ini doa yang ketiga. Tangan ada doanya, sebelum wudu ada doanya, sampai ke berkumur-kumur ada doanya. Jenengan kalau bangun sebelum subuh, setidaknya bangun jam 3. Dikhawatirkan wudunya saja sampai setengah jam, Pak. Ini
baru nyampe ke kumur-kumur sudah mendapatkan 3 doa. Apa doa ketika berkumur-kumur? Panjenengan doa wakul dan ucapkanlah Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Ya Allah, tolonglah saya atas membaca kitabmu, wa kasrati dzikri laka, dan memperbanyak zikir kepadamu. Ini doa ketika panjenengan kumur-kumur, Pak. Ya Allah, tolonglah saya agar dipermudah untuk membaca kitabmu dan memperbanyak zikir kepadamu ketika kita berkumur. Setelah itu, Pak, panjenengan summa khud urfatan, ngambil lagi satu cidukan lagi li anfika, untuk hidungnya panjenengan. Tadi untuk mulut, sekarang hidung. Setelah mengambil untuk hidung, siap-siap untuk hidung, wastansyik biha salasan, hirup air itu sebanyak 3 kali, dan hirupnya bersungguh-sungguh menaikkan air ke atas itu, Pak. Kecuali panjenengan puasa. Kalau puasa nggak boleh. Kalau puasa nggak boleh bersungguh-sungguh naikkan, karena yang dikhawatirkan airnya malah kebablasan masuk ke jauh ke lubang tenggorokan nanti, atau nyampe ke kepala. Tidak boleh kalau dalam keadaan berpuasa, pelan-pelan saja. Selama tidak berpuasa, silahkan naikkan dengan bersungguh-sungguh itu air. Wastansir, kemudian keluarkan ma fil anfi min rutubatin, apa yang ada di hidung yang basah-basah, yang lendir-lendir, dihilangkan, Pak. Apalagi setan ini sukanya bergelantungan di rongga hidung itu kalau kita baca di dalam kitab Bulughul Maram. Setelah itu, jadi kalau memasukkan air ini kan namanya istinsyak. Kalau berkumur-kumur namanya tamat madhah. Nah, ketika istinsyak memasukkan air, jangan lupa berdoa di dalam hati, Pak. Apa doanya? Allahumma ujid li raihatal jannah wa anta anni radin. Ini doa yang keberapa dah? 4 apa yang kelima dah? 4. Ini doa yang keempat. Ya Allah, doanya ketika menghirup air, berikanlah bagiku ya Allah, berikan kepadaku atau kepada penciumanku ya Allah bau surga. Jadi ketika menaikkan cukup bahasa Indonesia saja, Pak. Ya Allah, berikanlah kepada penciumanku ini penciuman surga, mencium bau surga. Wa anta radin anni, wa anta anni radin, dan engkau ini daripada aku ridho. Jadi engkau ini ridho kepada aku, mencium baunya surga. Ini ketika kita memasukkan ke dalam hidung air. Air kita masukkan hidung, minta kepada Allah agar hidung kita ini hanya mencium baunya dan Allah ridho kepada kita. Kemudian setelah dimasukkan air, dikeluarkan dengan keras, Pak. Wafil instisyari, dan di dalam mengeluarkan air jangan lupa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau-bau neraka. Aku berlindung kepadamu dari keburukan tempat tinggal. Ini doa entah kelima apa keenam sudah itu. Pokoknya setelah masukkan air hidung, doa agar penciuman surga. Ketika keluar, doa lagi agar dijauhkan dari penciuman neraka. Jadi ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai yang memang mendekatkan diri kepada Allah setiap gerakan wudhu kita. Setelah itu, nah berarti kan sudah memasukkan air 3 kali, mengeluarkan air juga 3 kali, masuk keluar. Karena memang, Pak,
Kalau istinsak ini memasukkan, kalau istinsar mengeluarkan itu menghilangkan. Jadi menghilangkan setan, menghilangkan kotoran, menghilangkan lendir-lendir yang ada di dalam hidung kita. Setelah itu, summahud ghurfatan liwajhika, ambil satu cidukan liwajhika untuk wajah kita. Nah, sekarang sudah masuk ke wuduknya. Kalau sudah wajah, ini sudah menjadi wajib di dalam wuduk. Satu cidukan untuk wudhu, fausil biha min mubtadi tasdihil jabhah. Kemudian kita membasuh dengan satu cidukan itu dimulai dari dataran atau dahi yang datar ini, Pak. Dahi yang datar. Kemudian ila muntaha ma yaqbalu min ad-dakhwani fit tuli, sampai kepada dagu. Yang menghadap ini sampai kepada dagu. Dari ini dataran dahi, paling atasnya dahi sampai kepada dagu. Ini panjang wajah yang diwajibkan di dalam wudu. Paling tingginya dahi sampai kepada dagu yang menghadap ke depan. Kemudian wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi, lebarnya dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Batas telinga ke kanan ke telinga kiri ini adalah lebar, panjang lebarnya. Panjang dari paling atasnya ratanya dahi sampai kepada dagu. Ini harus dibasuh. Kemudian di dalam membasuh air ini, Pak, etikanya wa ausil ma'a ila maudhi'it tahdhif, panjenengan harus mengalirkan air, menyampaikan air itu ke tempat yang namanya tahdhif. Apa tahdhif itu? Wa huwa ma ya'tadun nisa. Tahdhif itu adalah sesuatu yang biasanya perempuan tankhiyat asy-sya'ri, menyingkirkan rambut. Biasanya di sini ini ada perempuan biasanya begini nih. Nah, ini tahdhif. Tempat rambut yang biasanya disingkirkan oleh perempuan ini tahdhif. Jadi paling atasnya pangkal, ujungnya telinga paling atas, ini awal tahdhif. Ini harus kena air sampai kemana? Tankhiyat asy-sya'ri anhu. Jadi tahdhif itu tempat daripada perempuan biasanya menyingkirkan rambut. Wa huwa ma baina ra'sil udhun wa huwa ma baina ra'sil udhuni tempat daripada tahdhif ini di antara bagian telinga, ujung telinga, ila zawiyatil jabini, sampai kepada sudut dahi. Pangkal telinga sampai kepada ujung dahi. Nah, kalau di dalam kitab itu dianjurkan kalau seumpamanya ditaruh benang di sini, Pak, ditarik sampai ke dahi, mana yang ada di dalam benang itu disebut dengan tahdhif dan wajib untuk menyampaikan air ke sana. Di sini nih, dari sini nih harus kena air sampai ke sudut dahi ini. Kalau enggak kena air, tidak sah wuduknya. Maksudnya adalah bermaksud saya, kata Imam Ghazali, ma yaqaminhu fi jabhatil wajhi, sesuatu apa yang bertempat pada sisi wajah. Nah, dari sisi wajah ini harus kena air. Jadi kalau berwudu, Pak, dari atas dahi, paling atasnya dahi ini terus sampai ke atas telinga ini harus kena. Ini tahdhif ini. Dua ini tahdhif. Sampai kepada apa? Dagu. Kemudian wa ausil ma'ila manabiti syu'uril arba'ah, panjenengan mengalirkan air pada tempat-tempat rambut yang 4. Harus masuk kepada rambut-rambut yang 4. Apa saja?
al-hajibaini, alis, dua alis. Kemudian wasyaribaini, kumis, dua kumis. Ini panjenengan harus nyampe airnya. Wal ahdabi wal idrain, dan bulu mata. Bulu mata wal idraini, dan rambut pipi. Nah, biasanya kan ada rambut pipi nih di sini nih. Apa namanya ini? Dambang. Harus terkena air. Yang disebut idarain, rambut pipi itu wa huma ma yuwazi al-udhunaini min muqtadil lihyati. Yang disebut dengan dua rambut pipi tadi, sesuatu yang sejajar dengan telinga dari permulaan jenggot. Nah, dari sini, dari permulaan jenggot ini biasanya kan ada yang berbulu sampai ke sini nih. Itu harus terkena air. Wa yajibu isalul maila manabdi syari min lihyatil hafifati dunal kasifah. Dan juga yang wajib sampainya air itu juga menyampaikan air kepada tempat tumbuhnya rambut, bulu yang ada di jenggot yang tipis. Jadi kalau jenggotnya tipis wajib air sampai. Saudara Tani jenggotnya tipis, wajib. Bagaimana ukuran jenggot itu tipis atau tidak? Ketika panjenengan berbicara dengan orang itu, tampak kulit yang ada di jenggotnya itu berarti tipis. Donal kasifah, bukan yang tebal. Kalau tebal cukup diusap. Kalau yang tipis wajib menyampaikan kepada kulit yang ada di jenggot. Ketika panjenengan sudah mengusap wajah, panjenengan jangan lupa membaca doa lagi, Pak. Enggak tahu yang keberapa doanya ini. Silakan itu. Doa yang dibaca setelah mengusap wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliya'i. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari yang wajah-wajah auliyamu, kekasihmu menjadi putih. Jadi setelah membasuh muka, doa, ya Allah semoga wajah kita putih nanti pada hari di mana aulia kekasih-kasihnya Allah pada hari di suatu kiamat nanti, di hari nanti itu wajah-wajah aulia kekasihnya Allah semuanya dalam keadaan putih dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta wajah kita ketika sudah membasuh itu, Pak. Kemudian dilanjutkan, wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuh a'daika. Dan jangan engkau hitamkan wajahmu dengan gelapmu pada hari menjadi hitam wajah-wajah musuhmu. Jadi ketika membasuh minta agar wajah kita bersinar, dan juga kita meminta kepada Allah agar wajah kita nanti pada hari di mana musuh-musuh Allah hitam, jangan sampai muka kita hitam. Jadi setelah berdoa, jadi setiap kita berwudu bukan hanya sekilas jatuh air itu, Pak, tapi niatkan, ya Allah, sinarkan wajah saya sebagaimana engkau nanti pada hari di mana kekasihmu disinarkan. Dan jangan engkau gelapkan, ya Allah, wajahku pada hari di mana engkau nanti menggelapkan wajah-wajah musuhmu. Ketika mengusap terus itu niatkan. Artinya ini betul-betul ibadah. Bukan hanya panjenengan ingin menghilangkan hadas, tapi ada keinginan betul-betul panjenengan menghilangkan sesuatu yang tidak baik dan menghadirkan sesuatu yang baik-baik.
Soalnya saya lihat capek semua bapak-bapak, banyak jadi penitia tadi. Mau ngaji saja alhamdulillah. Monggo lanjut. Wala tatruk tahlilal lihyatil kasifah, dan jangan sampai meninggalkan panjenengan menyela-nyela jenggot yang tebal. Menyelanya dari bawah, Pak. Yang tebal disela-sela, jangan sampai tidak disela. Setelah itu summaghsil yadakal yumna summal yusra ma'al mirfaqaini. Kemudian basuhlah kedua tangan panjenengan, basuhlah tangan kanan panjenengan, kemudian basuh juga tangan kiri sampai kepada siku. Dan jangan sampai lupa, Pak, panjenengan ini ketika membasuh lebihkan, Pak, sampai ila ansofil adudaini, sampai kepada separuh dua lengan atas. Lebihkan sampai separuh dua lengan atas. Mana separuh dua lengan atas panjenengan? Lebihkan, Pak. Kenapa harus dilebihkan? Fa innal hilyata fil jannah. Karena sesungguhnya perhiasan di dalam surga itu tablughu mawadi'al wudu'i, sampai kepada tempat uduk-uduk panjenengan waktu di dunia. Sampai mana uduk panjenengan, disitulah perhiasan-perhiasan di surga akan sampai. Kalau makanya di dalam Imam Ghazali disuruh sampai kepada pergelangan atas. Harapannya perhiasan yang ada di akhirat itu sampai ke sini lagi, sampai ke sini, sampai ke pergelangan atasnya. Terus, dan jangan lupa panjenengan menyela-nyela tangan, menyela-nyela jarinya, tapi hindari menyela-nyela dengan cara tasbih. Ini menurut Al-Imam Budairami. Tasbih itu begini, Pak. Ini tasbih tidak diperkenankan. Kalau menyela-nyela begini. Kalau tasbih yang begini, mengawinkan tangan, ini namanya tasbih. Karena kalau dalam mau sholat, Pak, mau sholat, mau ke masjid, memang ada hadisnya, tidak boleh begini, Pak. Ini dilarang oleh Rasulullah. Main-main tangan ini tidak boleh. Makanya ketika panjenengan duduk, menyela-nyelanya begini. Kalau begini tasbih enggak diperkenankan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus, ketika panjenengan membasuh tangan kanan, jangan lupa berdoa. Makanya siapkan setengah jam, Pak, atau 1 jam, karena memang ada doa semua. Apa doanya? Allahumma atini kitabi biyamini wa azibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kanan. Berikan kitabku kepada tangan kanan. Kemudian wahasibni hisaban yasira, dan hisablah diriku dengan hisab yang gampang, yang mudah. Kalau memang butuh doanya nanti gampang. Ini kita hanya terjemah kepada panjenengan bahasa Indonesianya. Walaupun tidak menggunakan bahasa Arab enggak apa-apa. Yang penting ketika panjenengan membasuh kedua tangan, ya Allah, berikanlah nanti kitabku, amal-amalku, catatannya itu pakai menggunakan tangan kanan, dan hisablah diriku dengan hisaban yang gampang. Kemudian panjenengan membasuh tangan kiri. Setelah membasuh tangan kiri, jangan lupa lagi berdoa. Allahumma inni a'udzubika an ta'tini kitabi bisimali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar engkau memberikan kitabku dengan tangan kiri. Ya Allah, jangan sampai engkau memberikan kitabku dengan tangan kiri. Au min wara'i dhahri, atau engkau berikan kitabku dari punggungku, dari belakangku. Karena paling jeleknya orang nanti, Pak, ketika di akhirat nanti kitab-kitabnya diberikan diambil dengan tangan kiri, kemudian diberikan dari punggung belakang. Itu jelek, Pak.
Kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita menerima kitab dari pakai tangan kiri dan mengambil dari punggung belakang. Setelah itu summa stau'ib ra'saka bil masyi bi antabulla yadaika. Kemudian panjenengan ratakan kepala panjenengan dengan usapan, bi antabulla dengan cara engkau meratakan, bidaika dengan kedua tanganmu, wa tulsiqa ru'usa sabiyadakan yumna bil yusra. Kemudian menempelkan ujung jari-jari panjenengan pada tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi ketika panjenengan, jangan lupa sampai panjenengan ini meratakan kepala. Bagaimana cara meratakan kepala? Tempelkan kedua tangan, meratakan dengan kedua tangan kita, Pak, dan tempelkan ke kepala. Jari-jarinya kanan kan kiri nempel. Nah. Kemudian meletakkan ke kepala, meletakkan di depan kepala. Di depan kepala kita letakkan wa tumirrahuma ilal faqa. Kemudian menjalankan sampai tengkuk kepala, turaddahuma, kemudian kembalikan ilal muqaddamah. Nah, fahadihi marratan, itu dihitung satu kali. Jadi panjenengan, nah ini contoh. Pelipis mana pelipis? Nah, ini sampai sini pelipis ya. Ini pelipis. Ini masuk ke pelipis. Ya. Jempolnya ini di pelipis. Nah. Ke belakang, kemudian balik lagi. Ini dihitung satu kali. Satu, dua, tiga. Kalau sampai rambutnya panjenengan ikut ke belakang, kalau kata imam, kalau rambutnya memang kecil, apalagi botak, hitungannya ketika ke belakang itu dihitung sekali. Kalau rambutnya panjenengan bisa ikut ke belakang, satu kalinya ke belakang, kemudian ke depan itu dihitung satu kali. Ini kan bicara etika dalam berwudu, bukan sahnya wudu. Kalau sahnya wudu, panjenengan datang lari-lari ke masjid cukup begini. Jenengan wudunya cukup begini. Secara etika kurang betul, kurang sempurna. Satu, dua, itu etikanya. Taf'alu dzalika salasa marrat, lakukan itu sebanyak 3 kali. Wa kadzalika fi syairil a'dha, dan begitu juga pada anggota-anggota yang lain lakukan 3 kali. Jangan lupa panjenengan juga membaca doa, Allahumma wasyini, ya Allah selimuti saya, birahmatika dengan rahmatmu, wa ansil alayya, dan turunkan atas diriku, mim barakatika dari keberkahanmu. Ya Allah, selimuti aku dengan rahmatmu dan turunkan kepadaku keberkahanmu. Wa adillani, dan lindungi dan naungilah aku, tahta dhilli arsyika, di bawah naungan arasmu, yauma la dhilla illa dhilluka, di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Nanti di padang mahsyar, Pak, bagi orang yang baik dinaungi dari panasnya matahari yang katanya 1 jengkal di atas kita. Di situ tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu. Ketika mengusap kepala sebanyak 3 kali, minta naungan, di mana nanti itu tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahkan lagi, Allahumma ya Allah, haramkanlah sya'ri pada rambutku, wa basyari, dan kepada kulitku, 'alan nari, daripada atas api neraka. Ya itu diamalkan ya monggo, cukup seperti kemarin ya monggo, cukup begini ya monggo. Kalau mau greget dalam ibadahnya, lakukan seperti yang kita lakukan. Ketika membasuh tangan, ya sampai ke sini. Lanjut. Belum selesai kan?
3 menit. Sumam saudunaika, kemudian panjenengan ini mengusap telinga panjenengan dhahirahuma wa batinahuma, bagian luar dan bagian dalamnya bima'in jadid, dengan air yang baru. Wa adhil musabbahataika, dan panjenengan masukkan telunjuk panjenengan fi simakhai udunaika, di kedua lubang telinga. Telunjuknya masukkan ke lubang telinganya, kelipatan-lipatannya itu jangan sampai terlewati. Wamsah dhahira udunaika bibatni ibhamaika, kemudian di luar telinganya ini pakai ibu jari panjenengan. Ini muter, ini bagian dalam telinga. Kemudian jangan lupa lagi berdoa, Pak. Berdoa lagi ketika panjenengan sudah mengusap telinga. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'un, ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang mendengarkan al-qaulah, pada ucapan, pada nasihat, fayattabi'una ahsanahu, kemudian mengikuti terhadap kebaikan daripada nasihat itu. Allahumma asmini, ya Allah, perdengarkanlah padaku munadiyal jannah, orang yang memanggil surga, panggilan surga, ma'al abrori, beserta orang yang baik. Itu Pak doanya. Kemudian summam sahraqabatakah, kemudian panjenengan usap lehernya. Kalau kemarin dari telinga setelah telinga, kalau kemarin setelah telinga kaki. Kalau sekarang ditambahkan oleh Imam Muzali, usap telinganya sambil berdoa, Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah, lepaskan leherku ya Allah dari api neraka. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu minas salasili wal aulan, dari rantai-rantai dan belenggu-belenggu di dalam neraka. Kemudian summausil rijlakal yumna summal yusra ma'al ka'bain, kemudian panjenengan Pak, enggak apa-apa ya, walaupun kita lebih dikit ya, nanggung bunyi. Kemudian mengusap kedua kakinya, yang kanan yang kiri, sampai kepada mata kaki. Wa khallil bihin siril yusra, panjenengan menyela-nyela dengan kelingking yang kiri. Dengan kelingking yang kiri, asabi arijlika, pada jari-jari kakimu al-yumna mubtadian. Kelingking kiri panjenengan ini mulai menyela-nyela dari kaki kanan. Dari kaki kanan bihin syiriha, mulai dari kelingkingnya jari kanan, hatta tahtim bihin siril yusra, sampai kepada kelingking yang kiri. Jadi memulai dari kelingking kanan, berakhir sampai ke kelingking kiri. Kelingking kanan menggunakan kelingking, pakai kelingking, mulai di kelingking kanan sampai selesai kelingking kiri. Kakinya Pak harus digini, habis itu ke jempol sampai akhir kepada kelingking. Itu kalau ingin etikanya. Wa tudkhilul asabi'a min asfalah, memasukkan jari-jari dari bagian bawah. Dari bawah Pak, jangan dari atas. Tuh. Jadi gini, 1, 2, 3, 4. Nah ya, terus sampai kelingking dari bawah. Setelah itu, wa qul Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikal ma'a aqdami ibadikas salihin. Kemudian berdoa, ya Allah, kokohkanlah kakiku ala siratil mustaqim, atas jalan yang lurus, ma'aqdam ibadis sholihin, berserta kaki-kakinya orang-orang hamba-hamba yang soleh. Begitu juga wakadzalika taqulu inda usrisra, begitu juga panjenengan ketika membasuh pakai kaki kirinya, jangan lupa berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kaki kepada
jembatan ala syirati finnar, daripada jembatan di neraka, yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin, di mana orang-orang munafik, orang-orang musyrik semuanya tergelincir pada itu. Nah, jadi berdoa sampai ke situ. Setelah itu Pak, ini kan sudah selesai wudunya nih. Warfa al-ma'a ila ansafis saqinah. Jangan lupa ketika mencuci kaki sampai kepada separuh betis. Harapannya kenapa? Hiasan-hiasan surga itu biar juga dirasakan di betisnya nanti Pak, sampai ke betisnya nanti. Setelah itu panjenengan ulang-ulang di dalam doanya, di dalam fi jami' af'alika, di dalam pekerjaannya tadi itu ulang-ulang sebanyak 3 kali. Apabila faida farota, apabila panjenengan sudah selesai, farfa basaraka ila sama, panjenengan jangan lupa lihat ke langit. Setelah selesai wudu, lihat ke langit. Kemudian berdoa membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni min tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Biasanya saya menggunakan ini setiap wudu, saya menggunakan ini setiap wudu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adzukuruka dzikran katsira sabik dzikratahu asila. Nah, itu doanya Pak. Enggak usah saya terjemah karena mepet. Faman qara hadat da'wat, barang siapa yang membaca doa-doa ini fi wudu'ihi, di dalam wudunya, kharajat khatayahu min jami' a'dha'ihi, keluar kesalahan-kesalahannya, keluar dosa-dosanya dari setiap anggota-anggota wudunya. Wa khutima ala wudu'i bi khatimin, kemudian dia setiap wudunya itu distempel oleh Allah, distempel. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, kemudian diangkat stempel itu ke atas langit di bawah aras. Falam yazal yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuhu, kemudian ini wudu yang diangkat tadi itu kemudian bertasbih di bawah aras, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, wa yuktabu lahu sawabu dzalika ila yaumil qiyamah, kemudian ditulis bagi orang yang berwudu tadi itu pahala sampai hari kiamat. Cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit Pak, sedikit saja. Panjenengan perbanyak wudu Pak. Nabi Musa pernah diucapkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya Musa, wahai Musa, idza asobatka musibah, jika musibah menimpamu, wa anta ala ghairi wudu, sedangkan engkau tidak dalam keadaan berwudu, fala talumanna illa nafsak, engkau jangan sampai mencela kecuali kepada dirimu. Jadi kalau panjenengan dalam keadaan wudu Pak, insya Allah dilindungi daripada musibah. Maka kalau panjenengan enggak wudu, kemudian ditimpa musibah, jangan salahkan kepada yang lain kecuali kepada panjenengan yang tidak mendawamkan wudu. Dum ala taharah, dawamkan, langgengkan untuk kesucian, pada atas kesucian. Yuwassa alaika rizqu, niscaya dilanggengkan atas panjenengan rezeki. Kalau panjenengan ingin rezekinya langgeng, bertahan kekayaannya, bertahan keberkahannya, dawamkan wudu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.